Halo teman-teman calon guru profesional, jumpa lagi dengan saya di pembahasan soal UKPPG tahun 2025. Nah, teman-teman, kita akan membahas lagi soal UKPPG tahun 2025. Nah, berikut subindikator yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni subindikator 1.3.3, yakni memberikan umpan balik terhadap peserta didik mengenai pembelajarannya. Nah, adapun pengetahuannya ada tiga, yakni perencanaan dan asesmen pembelajaran, yang kedua ada evaluasi hasil belajar, yang ketiga ada umpan balik dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, adapun soal yang sudah saya sediakan sesuai dengan subindikator tadi, yakni Bu Rani, ya, di studi kasus Bu Rani ya. Nah, Bu Rani adalah guru kelas 5 yang baru saja menyelesaikan satu unit pelajaran tematik. Ia melakukan asesmen formatif melalui tugas proyek dan kuis daring. Hasilnya terlihat bahwa banyak siswa memahami konsep secara umum, namun melakukan kesalahan berulang pada aspek analisis dan argumentasi. Nah, Bu Rani ingin memberikan umpan balik yang membantu agar siswa dapat berkembang tanpa merasa gagal atau tidak mampu. Nah, pertanyaannya, apa bentuk umpan balik yang paling tepat yang dapat diberikan Bu Rani agar mendukung perkembangan kemampuan siswa? A. Menyampaikan skor siswa secara pribadi dan membandingkan dengan rata kelas. B. Menuliskan komentar umum yang memotivasi seperti terus semangat, kamu pasti bisa. C. Memberikan catatan spesifik pada bagian tugas yang kurang, serta pertanyaan pemicu untuk perbaikan. D. Memberikan jawaban yang benar sebagai referensi dan meminta siswa menyalin ulang. E. Mengelompokkan siswa berdasarkan skor untuk memberikan bimbingan tambahan secara klasikal. Oke, teman-teman, seperti biasa kita renungkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, seperti biasa kita akan bedah dulu kasusnya. Nah, ini diketahui Bu Rani ini secara umum adalah guru kelas 5, ya, kelas 5 umum. Ini umum. Kemudian menyelesaikan, ya, dia ini sudah menyelesaikan satu unit pembelajaran tematik umum. Nah, ia melakukan asesmen formatif. Nah, ini kekuatan. Melalui tugas proyek dan kuis daring. Ya, tugas proyek dan kuis daring ini juga kekuatan. Nah, hasilnya terlihat bahwa banyak siswa ya, ini kelemahannya secara umum ya, umum ya, memahami konsep secara umum ya. Namun ya, melakukan kesalahan secara berulang pada aspek analisis dan argumentasi, ini kelemahannya. Oke, di sini Bu Rani ingin memberikan umpan balik yang membantu agar siswa berkembang tanpa merasa gagal atau tidak mampu. Sesuai dengan indikator tadi, umpan balik ya. Kemudian ingin membantu berkembang tanpa gagal, merasa gagal atau tidak mampu. Ini kekuatan. Oke, bagaimana memberikan ini ya? Berdasarkan kelemahan tadi. Oke, teman-teman. Nah, berdasarkan kasus yang tadi, jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Yakni memberikan catatan spesifik ya pada bagian tugas yang kurang serta pertanyaan pemicu untuk perbaikan. Nah, mengapa demikian ya, teman-teman ya? Kita bisa lihat ya dari option A itu salah ya. Karena membandingkan ya dapat menurunkan. Contohnya saja kita dibandingkan dengan orang yang lebih sukses misalnya kan itu kan menurunkan motivasi kita ya. Nah, sama dengan siswa juga ketika kita membandingkannya dengan ratanya, rata kelas itu akan menurunkan ya. Kemudian itu tidak sesuai dengan prinsip umpan balik yang berpihak pada peserta didik. Kemudian yang B ini umum ya,
tidak menuntun pada perbaikan yang konkret. Nah, yang D ini tidak melibatkan siswa dalam proses berpikir ulang, ya, karena hanya menyalin saja. Oke, yang E ini mengelompokkan boleh, tapi bukan bentuk umpan balik yang langsung. Sehingga jawaban yang benar adalah C, teman kan, karena memberikan informasi secara spesifik dan mendukung refleksi serta perbaikan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ke soal yang terakhir ya, teman-teman ya. Nah, ada soal studi kasus, yakni Pak Rino. Nah, Pak Rino ini mengajar IPS di kelas 6 dan memberikan tugas presentasi kelompok. Ia melihat beberapa siswa sangat pasif, sementara siswa yang aktif justru mendominasi dan tidak memberikan ruang pada anggota lainnya. Nah, saat presentasi selesai, ia memberikan umpan balik yang tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga pada proses dan partisipasi dalam kelompok. Nah, pertanyaannya teman-teman ya, bagaimana sebaiknya Pak Rino memberikan umpan balik agar mendorong kerja kolaboratif dan refleksi setiap individu? A. Memberikan skor rata-rata kelompok dan menegaskan bahwa kerja tim penting. B. Menyampaikan komentar pada siswa aktif untuk berbagi tanggung jawab di kesempatan berikutnya. C. Memberikan refleksi tertulis individual dan panduan untuk menilai kontribusi diri dan kelompok. D. Menyebut siswa pasif di depan kelas agar menjadi perhatian bersama. D. Menilai presentasi dari isi materi untuk objektivitas. Oke, teman-teman, silakan direnungkan dulu. Oke, mari kita bedah dulu. Nah, di sini secara umum Pak Rino ini mengajar IPS di kelas 6. Dia memberikan tugas presentasi kelompok. Nah, ini kekuatan. Ia melihat beberapa siswa sangat pasif, kelemahan, sementara siswa yang aktif justru mendominasi. Oke, ini juga kelemahan. Nah, artinya ada ketimpangan di sini ya teman-teman ya, di mana yang aktif ini mendominasi sedangkan yang pasif ini tidak sedikit mendapat bagian ya. Ini sehingga kurang baik ya, kurang baik karena hanya beberapa siswa saja yang mendapatkan kesempatan. Nah, saat presentasi selesai, nah di sini Pak Rio ingin memberikan umpan balik ya, yang tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga pada proses dan partisipasi kelompok. Nah, tadi juga di pertanyaan, bagaimana sebaiknya memberikan umpan balik agar mendorong kolaboratif dan refleksi setiap individu. Nah, teman-teman, ya, jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Ya, memberikan refleksi tertulis individual dan panduan menilai kontribusi diri dan kelompok. Nah, mengapa demikian ya? Ketika kita memberikan refleksi individual, artinya kita memberikan secara spesifik ya hal-hal apa saja ya yang dapat mendorong mereka supaya berkembang ya secara individu karena masing-masing individu kan berbeda kebutuhannya. Kemudian berdasarkan kasus yang tadi ya, kemudian panduan menilai kontribusi diri dan kelompok. Nah, di sini juga akan dinilai ya secara diri sendiri bagaimana kontribusinya dan juga pada kelompok. Nah, sehingga di sini akan mendorong metakognisi siswa dan akutabilitas personalnya. Nah, kenapa tidak yang A? Ini tidak cukup membedakan kontribusi individu. Ya, yang B ini tidak menyentuh semua siswa, tapi hanya siswa yang dominan, di mana yang tadi adalah siswa yang aktif. Ya, siswa yang pasif itu tidak kelihatan. Nah, yang D ini tidak etis, ya dapat menurunkan harga diri karena kita mengumumkan secara langsung
siswa yang pasif. Sehingga mereka akan down mentalnya kalau seperti itu. Nah, yang ini mengabaikan proses yang menjadi inti dalam pembelajaran yang kolaboratif. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Oke, kita clear. Nah, teman-teman, sekian ya dari pembahasan soal kita pada hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Dan mohon maaf jika selama proses ini ada terdapat tutur kata yang saya ucapkan salah, ya entah itu sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, semoga dari soal-soal yang saya bagikan tadi menjadi referensi bagi teman-teman dan menambah wawasan teman-teman, sehingga kedepannya ketika ujian ya bisa menjawab soal dengan baik ya karena latih-latihan dan teman-teman bisa lulus UKPPG dengan baik dan menerima sertifikat pendidik dan bisa menjadi guru yang profesional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan soal UKPPG lainnya.